Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi bahan perenungan kita hari ini adalah bahwa kita tidak punya apa-apa. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan tahu bahwa manusia butuh banyak hal, butuh makan, butuh pakaian, dan semua kebutuhan itu Tuhan sediakan. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari hadapan Allah, Allah tidak mengambil semua penyediaannya. Ya, sampai hari ini penyediaan Allah itu Tuhan sediakan bagi semua manusia. Yesus berkata bahwa Tuhan menciptakan matahari ya, untuk orang benar dan juga untuk orang berdosa. Penyediaan Tuhan tetap tersedia bagi umat manusia. Nah, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kata-kata ini atau tulisan Paulus ini ditujukan kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka punyai itu karena mereka menerimanya. Jadi dengan apa yang ditanyakan oleh Rasul Paulus ini tersirat sebuah jawaban bahwa apapun yang mereka punyai itu karena mereka menerima. Jemaat Korintus ini termasuk jemaat yang kaya. Di ayat yang ke-8 itu dituliskan kamu telah menjadi kaya, kamu telah kenyang. Dan jemaat Korintus ini juga kaya dengan berbagai-bagai macam karunia-karunia roh. Dan untuk itulah Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka bahwa semua yang mereka punya, kekayaan, karunia-karunia, itu karena mereka menerima, ya, bukan bersumber sepenuhnya dari diri mereka sendiri. Mari kita juga akan belajar dari Ayub 1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya yakin kita semua tahu kisah Ayub ya, bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub yang kaya raya, yang punya banyak harta, itu kemudian Tuhan izinkan untuk diambil semua daripadanya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tapi kita bisa melihat dari ayat yang kita baca tadi bagaimana respon Ayub ya, dari apa yang terjadi dalam dirinya. Dia mengatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Artinya ketika dia lahir dia tidak bawa apa-apa. Dengan telanjang juga nantinya dia akan kembali. Dan dia memberikan satu statement yang luar biasa bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Ayub sadar sepenuhnya ribuan ekor kambing, domba, unta, semuanya dia miliki itu karena Tuhan yang memberi. Dan Ayub menetapkan standar bagi dirinya adalah ketelanjangan. Dengan telanjang dia lahir dari kandungan ibunya. Karena itulah ketika semuanya diambil, Ayub sadar ya bahwa memang dia tidak berhak atas semuanya itu karena dia lahir dengan tidak mempunyai satu harta apapun. Jadi kalau dia bisa punya semuanya itu adalah karena Tuhan yang memberi. Perlu bagi kita juga berteladan kepada Ayub untuk menetapkan standar bagi diri kita sendiri seperti Ayub, standar ketelanjangan. Kita sama seperti Ayub bahwa kita lahir juga tidak membawa sehelai baju pun, kita lahir dengan telanjang. Jadi mari kita belajar untuk kita menetapkan standar bagi diri kita ini adalah ketelanjangan. Jadi kalau kita bisa punya satu helai baju pun itu karena Tuhan yang memberi. Kita saat ini punya banyak hal ya, punya harta, punya kekayaan, mungkin punya emas, punya perhiasan, punya rumah, punya simpanan deposito, ya punya banyak hal. Tentu tidak salah.
ya karena kita juga punya usaha, kita juga bekerja untuk mendapatkannya, dan Tuhan tidak melarang kita untuk punya semuanya itu. Tetapi yang penting kita punya prinsip bahwa semua yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan dan bukan bersumber sepenuhnya dari diri kita sendiri. Memang harus ada usaha dari diri kita. Kita harus bekerja, dan kita harus bijaksana menggunakan atau mengelola apa yang Tuhan anugerahkan. Bahkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu adalah karena pemberian Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini hanya dipercaya sebagai pengurus, dan kita harus jadi pengurus yang baik dari semua kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan hanya berbicara hal-hal rohani, karunia-karunia roh, ya, tetapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Setiap rupiah yang kita miliki adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya, setiap apapun yang bisa kita dapatkan, kita bisa punya kedudukan, jabatan, kemampuan, talenta, keluarga, semuanya karena pemberian Tuhan, dan kita harus menyadari sepenuhnya itu, ya, sehingga kita tidak berlaku sombong seperti jemaat di Korintus. Ya, di awal ayat yang kita baca tadi, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk mereka itu tidak menjadi sombong. Ya, jemaat di Korintus ini yang memiliki banyak hal adalah jemaat yang cukup memiliki kesombongan diri dengan karunia-karunia yang banyak yang mereka punya. Mereka menyombongkan diri. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk mereka tidak menyombongkan diri, karena apapun yang mereka punya itu semua karena mereka menerima. Dari siapa menerima? Tentu dari Tuhan sang pemilik segalanya. Karena itu mari kita juga menyadari bahwa apapun yang kita punya saat ini, itu adalah semua karena Tuhan dan tetap menjadi milik Tuhan. Kita hanya menjadi pemilik dalam tanda kutip. Kita hanya menjadi pengurus, dan harus menjadi pengurus yang baik. Kita harus mengelola semua kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita juga kalau Tuhan izinkan sesuatu hilang dari diri kita, kita tidak akan kecewa, ya, karena kita punya prinsip seperti Ayub bahwa apapun yang kita punya itu karena Tuhan yang memberi, dan jikalau Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi biarlah mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dunia ini sementara. Semua yang kita punya itu juga adalah hal-hal yang fana, ya, yang tidak akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita itu yang menyertai kita. Jadi biarlah kita tidak terikat kepada hal-hal yang fana, kepada harta, kekayaan, ya, kepada kedudukan, talenta, ya, semuanya ya akan kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi apa yang kita bawa adalah perbuatan-perbuatan kita, yaitu yang akan nantinya menjadi bagian kita selama-lamanya. Dan Tuhan menyediakan yang lebih daripada harta di dunia ini. Tuhan menyediakan pahala, Tuhan menyediakan hal-hal yang indah, kemuliaan di surga nanti. Sedangkan apa yang kita punya saat ini di dunia yang bersifat fana, ya, tidak akan menyertai kita. Jadi mari kita bertindak bijak, bersikap bijak, punya prinsip yang benar terhadap semua yang kita miliki, ya, bahwa apapun yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami punya keluarga, kami punya harta kekayaan, kami punya kedudukan, kami punya talenta, kami punya kemampuan-kemampuan. Semuanya karena pemberian-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu juga kami kelola dengan bijak, dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami, dan kami terus ya Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan, punya prinsip-prinsip yang benar tentang apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.